Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan67. Ya, dalam video kali ini seperti biasa gue bakal bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Gue tuh mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang gue bahas ini adalah chapter 349 sampai chapter 358. Tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah spoiler dari lanjutan manhwanya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan Akbar 67. Di channel itu gua tuh bahas novel-novel Jepang yang tentunya adalah lanjutan anime. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari Ellie yang melawan monster golem bersama teman-temannya. Ellie masih diliputi rasa kesedihan atas semua yang terjadi di hidupnya. Singkat cerita, Ellie sekarang tuh mau menemui Albert untuk ngasih tahu tentang apa yang terjadi di negara Elf. Tapi Ellie ini nggak bisa dan dia tuh dihalangi sama penjaga dengan alasan kalau Albert lagi dalam masa pemulihan. Ellie pun akhirnya pergi dan di tengah jalan saat ini dia tuh menguping percakapan antara Virion dan Winsome. Di sana ada percakapan yang membahas tentang negara Elf. Ellie juga mendengar percakapan tentang Tesia yang kemungkinan bakal menjadi wadah reinkarnasi. Ellie yang mengetahui itu, dia pun tentunya terkejut. Ketika lagi nguping, tiba-tiba muncul Bo. Dan itu mengganggu fokus Ellie. Nah, di saat Bo muncul, Winsome juga saat ini muncul dan mulai mendekat. Winsome di sini jelasin kalau Bo adalah Guardian Beast yang diciptakan sama klan Grandus dari ras Titan. Winsome juga jelasin kalau Guardian Beast diciptakan untuk melindungi pemiliknya. Dan Guardian Beast juga tentunya bisa menyerap kerusakan fisik untuk melindungi Ellie nantinya di masa depan. Ellie di sini penasaran kenapa Winsome memberikan Bo kepadanya. Winsome di sini cuma bilang kalau keluarga Arthur sangat penting bagi Asura. Setelah itu Winsome pun dia pergi. Di sisi lain, sekarang Kaira tuh memanggil Arthur yang sedang mengajar. Hal itu tentunya membuat para siswa menjadi berbisik dan mereka tuh penasaran tentang hubungan Arthur dan Kaira. Sekarang juga terlihat ada beberapa siswa yang mulai mendekati Kaira dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Ya, tapi sayangnya Kaira tuh gak peduli. Kedatangan Kaira juga membuat Arthur kurang nyaman karena bisa dibilang terlalu menarik perhatian. Kaira ini bisa dibilang memiliki darah Prithra dan tentunya Kaira tuh terkenal dan tentunya bakal banyak orang yang mendekati Kaira. Nah, ketika istirahat, Kaira dan Arthur ngobrol sambil jalan dan lagi-lagi ada yang mendatangi Kaira. Kali ini profesor bernama Graime. Ya, tapi sayangnya lagi-lagi Kaira nggak peduli. Dan dia tuh lanjutin ngobrol sambil jalan bareng Arthur. Tiga jalan ada juga pembahasan tentang Profesor Apelion. Kaira di sini ngasih tahu bahwa Apelion tuh pernah terlibat dalam sebuah perang melawan Dichaten. Bahkan dia tuh pernah ditangkap dan disiksa sama musuh. Nah, ketika lagi ngomongin tentang perang, Kaira tuh menyadari kalau Arthur ini terlihat seperti kurang suka dan selalu menghindari topik tentang berperang. Kaira di sini merasa kalau Arthur ini memiliki sebuah trauma tentang perang. Singkatnya, sekarang Arthur dan Kaira tuh ngobrol di kamar Arthur. Arthur juga di sini tuh ngeluarin belati yang pernah dikasih Kaira.
Arthur mengembalikan belati itu dan dia ngasih tahu kalau dia tuh sekarang nggak memerlukan perlindungan dari keluarga Denoir. Di sini keduanya juga ngobrolin tentang Aether. Banyak hal yang diomongin, salah satunya tuh tentang tujuan Kyra datang ke akademi. Kyra di sini tentunya ngasih tahu kalau dia tuh datang karena diutus keluarganya untuk mengawasi Arthur. Tapi walaupun gitu, Kyra ngasih tahu kalau dia tuh bukan memata-matai, melainkan dia tuh cuma pengen mendapatkan kepercayaan dari Arthur. Dan Kyra juga mau percaya pada Arthur. Ya, pada intinya Kyra tuh mau saling kenal dan menjadi teman dekat. Di sini mereka tuh ngobrol sambil bermain game. Dan Kyra di sini tuh tahu kalau Arthur gak cuma kuat, tapi Arthur juga memiliki kepintaran. Saat ini ada adegan di mana Arthur dan Kyra tuh berencana untuk mencuri sebuah relik yang ada di suatu tempat yang disebut reliquary. Nah, karena ada penjaganya, tentunya mereka tuh saling bekerja sama. Kyra menyamar menjadi Hedrick dan dia tuh mencoba untuk mengalihkan perhatian para penjaga dengan menjadi orang mabuk. Sedangkan Arthur dengan cepat masuk ke dalam reliquary. Nah, ketika masuk tentunya Arthur ini melihat ada relik yang saat ini tuh menjadi target mereka. Tapi tentunya juga relik itu dipenuhi dengan banyak jebakan dan tentunya dilindungi juga sama alarm. Jadi bisa dibilang gak mudah untuk mengambil relik itu. Singkatnya, Arthur dengan menggunakan kekuatannya, dia tuh berhasil mendapatkan relik itu dan dia tuh menukarnya dengan replika. Arthur sekarang tuh udah keluar dengan menggunakan kekuatan dan juga kecepatannya. Nah, ketika keluar ternyata di tempat Arthur berhenti tuh ada Aphelion. Arthur sama Aphelion tentunya sama-sama terkejut. Nah, untungnya saat ini terjadilah keributan besar yang dilakuin sama Kyra yang saat ini lagi menyamar menjadi Hedrick. Dan akhirnya Aphelion pun harus turun tangan untuk menghentikan keributan. Tentunya Arthur di sini tuh mengikuti Aphelion. Di sini Aphelion ngejelasin bahwa Hedrick ini adalah seorang Ascender yang hebat dan Hedrick ini memiliki darah yang hebat. Jadi para penjaga tuh nggak perlu menangkap Hedrick yang saat ini sedang mabuk. Aphelion dan Arthur lah yang saat ini bakal mengurus Hedrick. Sayangnya para penjaga nggak mau lepasin Hedrick karena gimana pun juga tugas mereka itu adalah mengamankan orang mencurigakan dan atasannya lah yang bakal memutuskan. Nah, ketika lagi ngobrol para penjaga tuh sedikit lengah dan itu dimanfaatkan sama Hedrick. Hedrick pun akhirnya bisa berlari dengan kecepatan yang penuh. Tentunya para penjaga masih mencoba mengejarnya. Nah, sedangkan Aphelion dan Arthur saat ini tuh udah menghilang dari hadapan penjaga. Ya, mereka juga saat ini telah pergi. Singkat cerita, sekarang Arthur bertemu lagi dengan Kyra di asrama. Arthur di sini tuh langsung mencoba relik yang baru aja dia dapat dengan menggunakan Aethernya. Relik itu saat ini bercahaya. Nah, gak lama relik itu pun akhirnya jatuh ke tanah dan tiba-tiba berubah menjadi sebuah portal yang memancarkan warna ungu. Portal itu diduga untuk menuju ke relik Tom. Nah, Arthur tentunya penasaran dan dia tuh mau masuk sendirian. Tapi Kyra di sini menyarankan sebaiknya mereka berdualah yang pergi ke relik Tom. Bagi Kyra sangat bahaya kalau misalkan Arthur sendirian ke sana. Ya, di sini tentunya Arthur menolak dengan alasan harus ada orang yang menjaga portal karena takutnya ada orang yang bakal mengganggu. Arthur di sini tuh masuk sendirian ke dalam portal dan dia tuh meninggalkan Kyra dan Regis yang berjaga di luar portal. Kyra menunggu dengan diliputi rasa khawatir. Kyra mengingat tentang saudaranya yang bernama Severin yang gak pernah kembali dari relik Tom. Karena memikirkan masa lalu, hal itu membuat Kyra tuh menjadi semakin khawatir dengan Arthur.
Setelah menunggu nggak lama Arthur keluar dari portal dan pakaiannya compang-camping. Tubuh Arthur juga dipenuhi sama darah. Arthur di sini nunjukin tanduk hitam yang menandakan kalau dia tuh berhasil menaklukkan relik Tom yang sekarang. Waktu berganti waktu. Arthur terus melakukan relik Tom dan terus menyerap ether-ether yang ada. Saat ini kekuatan Arthur udah meningkat drastis dan Arthur juga memiliki banyak ether. Saat ini Arthur tentunya juga ngobrol dengan beberapa siswa untuk mendapatkan informasi. Arthur juga ngobrol dengan guru lain dan diketahui kalau kelas Arthur ini ternyata bakal ikut serta dalam acara turnamen besar yang disebut dengan Victoriad. Turnamen itu sangat besar karena melibatkan para petarung dari seluruh benua Alakria. Ya, bisa dibilang turnamen itu untuk mencari bibit unggul supaya bisa bergabung dengan anggota sabit besar atau sering dikenal dengan Sayete. Nah, di sini Ramseyer juga memperkenalkan Arthur kepada guru bernama Draker. Draker ini adalah guru privat dari Valen, dan Draker juga dikenal sebagai orang yang sangat hebat. Jadi posisi Arthur dalam Victoriad sekarang tuh mau digantikan sama Draker. Alasan Arthur diganti karena Ramseyer ini mendapatkan laporan kalau Arthur belum maksimal dalam mengajar. Makanya dalam acara Victoriad Arthur mau diganti sama Draker. Nah, tentunya di sini Arthur menolak dan dia tuh mau melatih siswanya untuk acara Victoriad. Nah, di sini ada ketegangan karena Arthur gak mau diganti. Arthur di sini tuh menantang Draker bertarung. Arthur ini mau nunjukin cara bertarung tanpa sihir di depan para siswanya. Draker di sini tuh terlihat merendah dan dia juga terlihat meremehkan Arthur. Singkatnya pertarungan pun dimulai. Di sini Draker menyuruh Arthur untuk menyerang duluan. Di sini terlihat juga sikap Draker yang masih meremehkan Arthur. Arthur pun akhirnya meninju wajah Draker sehingga keseimbangannya saat ini rusak. Arthur juga menggunakan sikunya untuk menghajar rahang dan juga telinga dari Draker. Arthur juga di sini tuh mengunci Draker sampai akhirnya Draker sesak nafas. Arthur ini mengunci sambil menunggu pertarungan dihentikan, atau seenggaknya Draker saat ini harus menyerah. Tapi sayangnya Draker gak mau menyerah. Nah, di sini melihat Draker yang dijatuhkan dengan mudah dan gak bisa lepas dari kunciannya Arthur, Ramseyer pun akhirnya menghentikan pertarungan. Draker di sini walaupun kesal, dia juga sekarang tuh mengakui kekuatan dari Arthur. Para siswa yang menonton pertarungan juga sekarang tuh hanya bisa melongo. Beberapa siswa tuh sekarang juga mulai kagum dan mulai menunjukkan rasa hormat kepada Arthur. Hari berganti hari. Arthur masih tetap menjelajah relik Tom dan dia tentunya sekarang tuh menjelajah relik Tom bersama Kaera. Ya, dengan relik yang dicuri sama Arthur, Arthur ini bisa dengan mudah membuka portal ke relik Tom. Makanya dia tuh bisa menjadi lebih sering latihan di sana. Saat ini Arthur mulai mengajar lagi. Kali ini para siswa terlihat sangat antusias dengan pelajaran tanpa sihir. Ya, sebelumnya para siswa tuh nggak pernah tertarik sama pelajaran tanpa sihir. Tapi ketika melihat Arthur bertarung tanpa sihir dan mengalahkan seorang guru dengan mudah, hal itu mengubah pandangan para siswa dan sekarang mereka tuh tertarik untuk belajar dengan Arthur. Hari berganti hari. Para siswa Arthur juga semakin berkembang dalam pertarungan tanpa mana atau tanpa sihir. Ravelry juga sekarang tuh kagum karena Arthur bisa mengajar para siswa dengan baik dan membuat para siswa berkembang. Di sisi lain, Tessia saat ini terlihat sedang berlatih mengendalikan mana. Kekuatan Tessia ini bisa dibilang benar-benar hebat. Tessia juga di sini tuh sedikit mengingat masa lalunya ketika menjadi Cecilia. Tessia tuh ngerasa kalau kekuatan mana jauh lebih menarik daripada kekuatan Ki di masa lalu.
Latihan Tessia juga saat ini tuh dilihat sama beberapa orang. Nah, di sini Dranif memuji kehebatan Tessia yang jauh lebih berbakat dibandingkan Nico. Nico di sini terlihat kesal dan akhirnya melakukan tamparan backhand kepada Dranif. Kejadian itu tentunya membuat kehebohan. Kadel pun akhirnya menegur Nico untuk bertindak dengan sopan. Nico di sini nggak terima ditegur dan dia bilang kalau dia juga adalah anggota Sabit, jadi dia dan Kadel setara. Dragot di sini tertawa. Dragot di sini tuh meremehkan Nico dan menganggap kalau Sabit sekarang tuh jadi nggak terdengar hebat karena ada Nico yang masuk menjadi anggota Sabit. Ya, bagi Dragot kekuatan Nico ini jauh dari kekuatan para Sabit. Nico di sini kesal karena dia diremehkan. Nico di sini pun balas dengan bilang kalau Dragot adalah anggota Sabit yang cuma bisa diam ketika bawahannya mati. Dragot tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, Dragot di sini tersinggung dengan perkataan dari Nico. Karena terjadi keributan, Tessia pun akhirnya ngeluarin duri-duri tajam ke tengah-tengah antara Nico dan Dragot. Dragot di sini tuh nunjukin aura intimidasi. Nico juga di sini tuh ingetin ke orang-orang kalau Tessia ini dianggap sebagai legacy sama Agrona. Ya, jadi legacy itu maksudnya Tessia tuh adalah reinkarnasi dari Cecilia yang memiliki jumlah ki yang sangat besar seperti di masa lalu. Dan Tessia ini adalah orang yang berpotensi menjadi kekuatan tempur yang sangat hebat kalau misalkan Tessia bisa menguasai kekuatannya. Waktu berlalu. Saat ini Nico sama Tessia dibawa ke tempat penjara yang ada di Relic Tomb. Di sana Nico melihat ada tahanan yang terlihat tergantung dengan tangan terikat dan mulut ditutup sama perunggu. Nah, Nico di sini tentunya nanyain kepada Hakim Agung tentang kejahatan apa yang telah dilakuin sama para tahanan itu sampai-sampai diperlakukan sangat buruk. Hakim Agung di sini ngasih tahu bahwa para tahanan itu adalah para hakim yang telah menyalahgunakan wewenang dan mereka tuh berkoalisi dengan seorang bangsawan sehingga hampir menyebabkan orang gak bersalah dihukum penjara, bahkan mungkin hukuman mati. Tapi untungnya rencana mereka tuh digagalkan sehingga gak ada orang bersalah yang dihukum. Nico sama Hakim Agung sekarang tuh masuk ke penjara di mana tahanan hakim korup ditahan. Oh ya, Nico tuh disuruh datang ke penjara sama Agrona untuk mengkonfirmasi sesuatu. Di sini Hakim Agung pun akhirnya ceritain tentang sosok Ascender misterius. Nico yang mendengar cerita-cerita itu tiba-tiba dia tuh menjadi marah dan panik. Ya, Nico ini mendengar informasi tentang Ascender bernama Grey. Nico di sini tuh nggak ngerti kenapa Grey itu masih bisa hidup padahal harusnya Grey udah mati. Nico juga di sini tuh ngerasa heran karena tiba-tiba ada Grey di Alakria. Harusnya Grey itu nggak mungkin masuk ke Alakria karena penjagaannya sangat ketat. Nah, di sini Hakim Agung juga menjelaskan ciri-ciri dari Grey. Dan Hakim Agung juga ngasih tahu kalau Grey itu terlihat seperti seorang raja. Nah, mendengar tentang ada orang yang menganggap kalau Grey ini mirip raja, hal itu membuat Nico dipenuhi amarah. Saat ini keluar banyak api hitam dan siap melahap Hakim Agung. Hakim Agung ketakutan. Tessia di sini tuh menghentikan amarah Nico. Tessia juga di sini tuh penasaran tentang sosok Grey yang saat ini tuh membuat Nico marah. Oh ya, Tessia ini masih belum bisa mendapatkan 100% ingatannya Cecilia. Jadi masih ada beberapa ingatan yang hilang. Makanya dia tuh nggak tahu tentang Grey. Nico di sini cuma bilang kalau Grey di masa lalu adalah teman mereka berdua. Nico juga ngasih tahu kalau Grey adalah orang yang telah membunuh Cecilia. Di sisi lain, Arthur sama Kyra masih terus melakukan perjalanan Relic Tomb dan mereka tuh masih terus mencari relik-relik yang ada di Relic Tomb. Nah, suatu ketika dalam perjalanan Relic Tomb, mereka tuh tiba-tiba diserang sama para Ascender.
Ya, tentunya Arthur sama Kaira bisa mengatasi mereka. Singkatnya, Arthur sama Kaira bertemu sama pemimpin para Ascender yang menyerang. Namanya adalah Kage. Setelah banyak ngobrol, ternyata di zona yang sekarang ada sebuah relik dan itu tentunya membuat Arthur tertarik. Singkatnya, Kage pun akhirnya membawa Arthur dan Kaira ke tempat persembunyian para anggotanya. Setelah banyak ngobrol dan melihat situasi, Arthur sama Kaira sekarang tuh minta diantar ke tempat relik yang ada di zona ini. Orang bernama Rat pun sekarang mengantar Arthur ke kuil ke tempat di mana relik itu berada. Sedangkan untuk Kaira ternyata nggak dibolehin ikut sama Kage dan Kaira harus menunggu. Jadi Arthur sekarang tuh jalan dipandu sama Rat. Di perjalanan Arthur ada rasa khawatir telah meninggalkan Kaira. Tapi di sisi lain Arthur juga percaya kalau Kaira tuh harusnya bisa mengatasi mereka semua kalau misalkan dalam bahaya. Nah, ketika dalam perjalanan Arthur tentunya ngobrol dengan Rat untuk mencari informasi. Rat ngasih tahu kalau dia tuh udah terjebak di zona ini selama 1 tahun. Hingga akhirnya datanglah Kage. Rat juga ngasih tahu tentang banyaknya darah yang telah ditumpahkan untuk mengklaim relik tersebut. Ya, jadi bisa dibilang dibutuhkan darah untuk mengklaim relik tersebut. Cuma masalahnya nggak ada yang tahu spesifikasi dari darahnya. Makanya sampai sekarang tuh nggak ada yang bisa mengklaim relik itu. Rat juga di sini terlihat sangat sedih. Rat ngasih tahu kalau dia tuh sebenarnya mau keluar dari zona ini. Rat tuh sangat kangen dengan keluarganya. Rat juga ngasih tahu kalau Kage dan para pengikutnya suka menumpahkan banyak darah dan berbuat kejam kepada wanita. Ya, tentunya menumpahkan darah dengan tujuan untuk mengambil relik itu, tapi ya tetap gak bisa. Rat dengan wajah sedih, dia tuh saat ini meminta bantuan Arthur untuk menghentikan semua ini. Dalam perjalanan, Arthur dihadang sama sekelompok wanita dan sekelompok pria berbadan besar. Tapi di sini Rat mulai menjelaskan kalau Arthur ini bukanlah ancaman. Singkatnya, Arthur pun akhirnya sampai di tempat relik dan dia tuh mulai menyelidiki semuanya. Setelah membaca rune yang ada di relik, Arthur saat ini mengerti situasi. Di sini Rat mau tahu hasilnya, tapi sayangnya Arthur di sini menolak dan ngasih tahu kalau dia tuh mau memastikan dulu kalau Kaira saat ini aman. Setelah itu dia tuh bakal ngasih tahu cara untuk mengklaim relik itu. Rat di sini tetap memaksa. Di sini melihat situasi yang terjadi, para pria berbadan besar di sini curiga kalau Rat ini mengkhianati Kage. Tapi ya, para pria berbadan besar itu langsung dibunuh sama kelompok wanita. Kelompok wanita itu juga sekarang tuh mengarahkan tombak ke arah Arthur. Dan itu juga menyentuh leher Arthur sehingga ada sedikit luka di lehernya. Kelompok wanita sekarang tuh meminta penjelasan dari Arthur tentang darah siapa yang harus ditumpahkan untuk mengklaim relik itu. Mereka tuh mau keluar dari zona ini. Arthur yang berada di bawah ancaman, dia pun akhirnya di sini ngasih tahu kalau darah yang harus ditumpahkan tuh adalah darah para Asura. Arthur ngasih tahu kalau Asura adalah musuh dari para penyihir kuno yang telah menciptakan relik Tom. Nah, mendengar hal itu, para wanita saat ini tuh frustasi karena itu artinya sama aja mereka tuh bakal terjebak di zona ini dan gak bakal pernah keluar. Arthur juga di sini ngasih tahu kalau Kaira memiliki darah dari Mritra. Nah, ketika mendengar itu, Rat di sini tersenyum menyeringai. Arthur di sini pun akhirnya dilumpuhkan dengan sihir atribut suara, yang tentunya itu merupakan kekuatan dari Rat. Arthur saat ini nggak bisa bergerak. Rat di sini ngasih tahu kalau kekuatan rune miliknya berhubungan dengan suara. Jadi dia bisa mendengar aliran darah orang, detak jantung orang, dan lain-lain.
Dan hal itu jugalah Ratu bisa mengetahui kalau Arthur ini lagi berbohong atau enggak. Dan Rat saat ini menyimpulkan kalau Arthur berkata jujur. Nah, setelah mendapatkan info dari Arthur, Rat di sini ngucapin terima kasih karena dia tuh sekarang gak perlu lagi berpura-pura menjadi lemah. Rat di sini menggunakan pisaunya dan dia tuh menusuk leher Arthur yang saat ini gak bisa bergerak. Setelah itu Rat juga melakukan banyak tusukan hingga akhirnya menusuk jantung Arthur. Arthur pun tergeletak bersimbah darah. Rat di sini ngerasa kalau Arthur saat ini mati. Nah, setelah membunuh Arthur, Rat juga saat ini tuh mulai membunuh kelompok wanita. Setelah itu Rat memanggil Kage untuk segera membawa Kaera. Nah, ketika dibawa sama Kage, Kaera tuh tentunya terikat sama rantai penahan mana. Kaera juga di sini tuh tentunya terkejut ketika melihat Arthur tergeletak bersimbah darah. Rat di sini terlihat senang karena mengetahui fakta kalau Kaera tuh memiliki darah Vritra atau Asura. Rat juga di sini tuh mulai melukai Kaera. Rat ngasih tahu kalau dia tuh bakal mendapatkan relik yang ada di sini dengan darah Kaera. Selain itu, Rat juga mau buat cerita tentang menemukan Kaera yang setengah mati di relik Tom. Rat yakin kalau membawa Kaera yang setengah mati, maka keluarga Denoyer tuh pasti mau menjadikan Rat sebagai suami dari Kaera. Selain itu, Rat juga udah membayangkan kalau dia tuh bakal terkenal di seluruh Alakria. Rat di sini tuh udah membayangkan banyak hal dan tentunya udah membayangkan hidup enak. Rat sekarang juga menyeret Kaera yang dipenuhi sama luka. Kaera di sini tersenyum sambil terus melihat ke arah belakang Rat. Rat di sini nggak ngerti kenapa Kaera melihat ke belakangnya. Rat pun akhirnya berbalik dan dia dikejutkan dengan Arthur yang berdiri tanpa luka. Rat di sini kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Rat tuh sangat yakin kalau dia tuh udah menusuk-nusuk tubuh dari Arthur. Tapi sekarang Arthur bisa berdiri tanpa ada luka sedikit pun. Kage di sini menghunuskan pedangnya kepada Arthur, tapi nggak lama Regis langsung menjatuhkan Kage ke tanah. Rat sekarang pun menyadari kalau Arthur ini berbahaya. Rat akhirnya paham alasan kenapa dia tuh nggak bisa merasakan mana dari Arthur. Itu semua bukan karena Arthur sangat lemah, melainkan karena Arthur jauh lebih kuat darinya. Ya, tapi walaupun gitu, Rat meyakinkan diri sendiri kalau dia tuh bisa menghadapi musuh yang lebih kuat darinya. Rat di sini memasukkan mananya ke dalam rune regalia miliknya. Ya, kekuatannya menciptakan suara yang mampu mengganggu sistem saraf dan melumpuhkan orang-orang. Di sini Rat melihat Arthur gak gerak. Rat di sini tersenyum dan dia tuh yakin kalau Arthur saat ini tuh udah terkena kekuatannya, makanya Arthur saat ini gak bergerak. Rat di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal memenggal kepala Arthur, sehingga Arthur gak bakal bisa bangkit lagi. Arthur di sini menggelengkan kepalanya dan dia ngasih tahu kalau itu nggak perlu. Rat di sini panik karena kekuatannya ternyata nggak berguna. Arthur saat ini masih bisa bergerak. Rat di sini berpikir untuk menjadikan Kaera sebagai sandera, tapi sayangnya di sini dengan cepat Arthur langsung menusuk perut Rat dan Rat pun akhirnya tergeletak berlumuran darah. Ya, Arthur di sini membunuh Rat. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk LCG_GT, Ma'arif, Rev, Dino Bagus, Sasuga Kuasama, Raka Putra Utama, Sukasa, HS, Riantan, Fernando Chandra, Nael, Ragil Belhaki, Mio-chan, Sharin Senju, Tinotsu, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe,
like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.